Di awal ini sengaja kita mencoba untuk memanfaatkan polling yang ada untuk mendapatkan gambaran apakah kita juga sudah punya pengetahuan awal tentang sholat dan bacaannya. Ya, berikut gerakannya. Kita mulai dari soal pertama, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kemudian doa iftitah atau istiftah adalah doa mayoritas menjawab doa yang maksudnya doa pembuka. Dan ini benar, doa pembuka bukan doa penolong, penutup, penari, dan perbaikan. Kemudian doa iftitah dibaca setelah takbir sebelum Al-Fatihah. Dan mayoritas menjawab benar. Itu doa iftitah bukan dibaca setelah salam. Ya, kalau setelah salam berarti sudah bubar sholatnya. Kemudian inti Al-Quran terdapat dalam, nanti kita dapatkan penjelasannya, dan mayoritas menjawab Al-Fatihah. Dan insya Allah ini jawabannya memang yang benar. Kemudian surat paling agung dalam Al-Quran adalah, nah ini nanti kita dapatkan penjelasannya, bahwa Al-Fatihah adalah a'dhamu suratin fil Quran, surat paling agung. Ta'awudz artinya mohon perlindungan. Ta'awudz artinya mohon perlindungan. Kemudian di nomor 7, berikut ini yang bukan menjadi tujuan kita belajar makna bacaan dan gerakan sholat. Menambah keturunan, menambah rezeki. Ya. Mayoritas menjawab dengan menambah keturunan. Kalau untuk yang menambah rasa cinta, jelas masuk. Mengenal ibadah, qalbiyah juga masuk. Merealisasikan sholat yang khusyuk juga masuk. Nah, di sini pilihannya sebenarnya ada 2. Untuk khusus nomor 7, bisa menambah rezeki dan menambah keturunan. Ini yang bukan. Ya. Jadi kita belajar ini bukan untuk nanti supaya rezekinya tambah lancar atau yang belum punya keturunan jadi punya keturunan. Nah, terima kasih atas partisipasinya untuk melihat atau mengisi polling yang ada. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ada dengan menggunakan slide yang sudah coba kita siapkan. Tema yang akan kita bahas seperti publikasi yang sudah sampai pada ibu sekalian, para akhwat dan ummahat, adalah memahami makna bacaan dan gerakan sholat. Nah, ini yang menjadi target kita. Memahami makna dan gerak sholat. Jadi artinya dari judul yang ada, kita berharap kita bisa mendapatkan gambaran, mendapatkan pemahaman tentang makna bacaan dan gerakan sholat. Tetapi kalau ingin dijabarkan agak lebih banyak, kira-kira manfaat apa yang bisa didapatkan atau diharapkan diperoleh dari kegiatan kita ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, menambah rasa cinta dan menambah rasa dalam diri kita keagungan sholat. Cinta pada sholat dan merasakan bahwa sholat itu sesuatu yang agung. Serta pengaruh positifnya dalam kehidupan sehari-hari setiap peserta kegiatan kita ini. Yang kedua, mengenal ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jadi bukan lagi kita bicara tentang bacaannya apa, oh itu di pelajaran fikih. Tapi kita ingin ada ibadah hati yang terkandung dalam setiap amalan sholat. Setiap gerakan sholat yang dinamakan af'al, dan setiap akwal, zikir atau bacaan dalam sholat. Jadi bukan cuma sekedar Allahu Akbar. Ya, betul Allahu Akbar dibaca, tapi mulai coba dihadirkan dalam hati. Nah, ini ibadah hati.
Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, setelah tahu maknanya, terus kemudian kita coba resapi. Nanti tentu penjelasannya ada sesinya tersendiri. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi diri, mengendalikan jiwa untuk mendapatkan atau mewujudkan sholat yang khusyuk. Biasanya sebagian membahasakannya lebih sederhana dengan istilah targetnya ya yang penting bisa sholat dengan khusyuk. Itu targetnya. Tapi kira-kira gimana caranya? Nah, ternyata itu harus ada upaya supaya potensi dalam diri kita ini meningkat sehingga jiwa ini bisa diarahkan untuk bisa sholat yang khusyuk. Salah satunya adalah dengan memahami makna bacaan dan gerakan. Dan yang keempat, kita berharap mudah-mudahan dari semua materi yang ada ini, kita jadi tergerak, terdorong untuk ikut berbagi, kalau sudah dapatkan materinya, ikut berbagi dan bisa merasakan manfaatnya, kemudian kita berbagi pada masyarakat umum, maksudnya pada orang lain, kepada teman, keluarga. Ternyata memang ada hal-hal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Nah, ini target yang kita harapkan bisa diwujudkan. Nah, saya sebutkan beberapa poin yang pernah kita dapatkan sebelumnya, dan kemudian kita lanjutkan ke pertemuan ini. Kalau pekan lalu sudah kita sampaikan, karena tadi sudah disebutkan di awal, maka kita juga perlu mengulang kembali secara singkat bahwa sholat itu berisi bacaan dan gerakan. Ada Allahu Akbar, bunyi Allahu Akbar, tapi juga ada gerakannya. Gerakan mengangkat kedua telapak tangan, dan ketika diangkat ada sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, tapi gerakan itu dan bacaan itu menjadi satu rangkaian. Sebab kalau sholat cuma bacaan tanpa gerakan, bukan sholat. Gerakan tanpa bacaan juga bukan sholat. Misalnya orang menggerak-gerakkan, tapi nggak ada bunyinya, nggak ada bacaannya, dan nggak ada yang dibaca sama sekali. Jadi nggak mengucapkan takbir, tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca doa ruku, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai dengan salam. Nah, ini namanya bukan sholat. Karena sholat itu dua-duanya. Sholat itu ada bacaan dan ada gerakan. Nah, oleh karena itu, diharapkan dua-duanya kita dapatkan. Kemudian, sholat diperintahkan untuk ditegakkan, bukan sekedar dikerjakan. Kemudian yang lalu kita sebutkan beberapa ayat Quran dan beberapa hadis yang isinya bahwa bacaan yang kita baca, gerakan yang kita lakukan itu untuk mewujudkan iqamatus shalah, aqimis shalah, aqimus shalah. Itu yang kita harapkan, bukan sekedar dikerjakan. Oh, alhamdulillah saya sudah takbir, sudah ruku. Bukan. Tapi harapannya dibarengi dengan berusaha untuk menegakkan sholat. Nah, kemudian ini bicara tentang kedudukan sholat yang sangat tinggi. Sehingga perintah mengerjakan sholat ini disampaikan oleh Allah SWT di langit, bukan di bumi. Disampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kebetulan kalau di tanah air biasanya Isra dan Mi'raj itu dikenal oleh masyarakat pada akhir bulan Rajab seperti ini. Pada 27 Rajab. Itu yang tertera di kalender. Nah, kita tidak akan membahas tentang Isra Mi'rajnya, tapi kita akan membahas tentang bagaimana sholatnya. Supaya nanti pembahasannya tidak terlalu melebar kemana-mana. Meskipun pembahasan Isra dan Mi'raj itu penting untuk diketahui.
dikaji, dibahas itu penting. Karena semua kita sangat berkepentingan dengan memahami makna dan nilai-nilai yang terdapat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Di dalamnya ada perintah sholat 5 waktu yang ditetapkan dalam syariat kita ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, sholat adalah salah satu sarana penting meraih kebahagiaan hakiki. Ya, salah satu sarana penting mendapatkan kebahagiaan hakiki dan melepaskan berbagai kesulitan dan kegundahan. Nabi SAW kalau punya masalah, beliau sholat. Beliau mengajak sahabat yang ingin merasakan kenikmatan kehidupan ini, kebahagiaan yang hakiki, beliau mengajak untuk sholat. Menganjurkan untuk sholat. Kalau ingin mendampingi Nabi SAW di surga kelak, caranya sholat. Perbanyak sholat. Ada seorang sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, silahkan kamu minta apa? Lalu dia menjawab, saya berharap bisa menemani Rasul SAW di surga. Apa jawab Nabi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, dia bersabda, kalau begitu, tolong bantu saya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Nah, ini artinya cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Selain juga, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan itu hanya bisa diperoleh jika sholatnya dikerjakan dengan benar sesuai dengan maknanya. Benar bukan cuma sekedar gerakannya, benar bukan cuma sekedar bacaannya, tapi disertai dengan kekhusyuan. Yang salah satu cara untuk khusyuk adalah dengan memahami makna bacaan dan gerakan. Makna bacaan dan gerakan. Nah, tentu kalau kita sederhanakan, kita ingin kajian kita ini diharapkan bisa mewujudkan perubahan yang kuat dalam diri. Ada perubahan sebelum dan sesudah mengikuti kajian ini. Paling tidak, misalnya setelah ini kita jadi mikir, selama ini jangan-jangan kita sholat tapi nggak ngerti bacaannya. Selama ini kita sholat, jangan-jangan kita belum memahami bacaan yang dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Misalnya Al-Fatihah. Kan gini, ada sebagian orang menyampaikan dengan mengatakan, saya ini belum paham bacaan Al-Fatihah atau bacaan sholat, karena bacaan sholat kan bahasa Arab. Nah, saya kan nggak bisa bahasa Arab, jadi saya belum paham. Oh iya, memang bacaan sholat itu bahasa Arab dan nggak mungkin diganti dengan bahasa lain. Artinya bacaan sholat sengaja diganti dengan bacaan lain, nggak bisa. Artinya kalau orang yang mu'allaf pun baru masuk Islam, kalau belum bisa membaca semuanya, bisa membaca sebagian, tetap baca sebagian. Tetapi bukan diajarkan dengan terjemahnya. Tetap kalau mau sholat, diminta untuk membaca Allahu Akbar. Mengakhiri sholatnya dengan Assalamualaikum. Kalau belum bisa sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bicara Assalamualaikum, nggak apa. Assalamualaikum. Tapi tetap bahasa Arab. Nah, kalau ada orang beralasan, saya belum bisa karena memang nggak bisa bahasa Arab. Ini jawabannya sederhana. Ini masih memang nggak niat atau nggak sungguh-sungguh belajar. Karena bisa.
Ya, sebetulnya bisa. Kalau kita meluangkan waktu, belajar memahami makna bacaan dan gerakan sholat, insya Allah bisa. Karena bacaan-bacaan itu berulang-ulang. Kan setiap hari bacaan kita sama. Setiap sholat sama. Ada sekian banyak gerakan yang bacaannya sama. Misalnya, ucapkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, tiap hari sama. Tiap kali sholat sama. Artinya bacaannya Allahu Akbar. Dan maknanya apa? Sudah jelas maknanya. Jadi bacaan Allahu Akbar itu jelas maknanya. Jadi tidak mungkin bacaannya berganti-ganti setiap hari. Nah, ini terkait dengan bacaan. Jadi kalau kita lihat bacaan takbir sama, doa iftitah kan sama. Umumnya kita membaca satu jenis doa iftitah. Kita bicara yang umum ya. Jarang ada yang hafal sampai 3 misalnya, atau 4 jenis bacaan. Biasanya cuma 1 dan itu terus yang dibaca. Nah, kalau itu terus yang dibaca, kan bisa dipelajari. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa dipelajari. Saya belum ngerti, ya, kemarin belum ngerti. Tahun lalu juga belum ngerti. 10 tahun yang lalu belum ngerti. Tapi pertanyaannya, masa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sholat, nggak pernah ngerti sama sekali? Padahal Al-Fatihahnya dari dulu nggak berubah. Bukan sejak 20 tahun yang lalu, sejak 200 tahun yang lalu, sejak 1400 sekian tahun yang lalu. Sejak Al-Fatihah itu diturunkan, ya, bacaannya tetap seperti itu. Kan tidak berubah. Artinya bacaan Ar-Rahmanir Rahimnya tetap, maka bisa dipelajari. Setelah Al-Fatihah, bacaan surat. Nah, bacaan suratnya bisa beda-beda. Jadi bacaan ruku biasanya kita sama. Maksudnya masing-masing pribadi. Sama itu tadi, misalnya tadi sholat asar, saya membaca rukuknya Subhana Rabbiyal Azim. Terus ditanya, duhurnya tadi? Duhurnya ya sama, Subhana Rabbiyal Azim. Terus subuhnya Subhana Rabbiyal Azim. Isyaknya Subhana Rabbiyal Azim. Kalau gitu, bisa dong belajar ya. Kan bisa dipelajari. Subhana Rabbiyal Azim artinya apa? Subhana Maha Suci. Jadi dipelajari satu-satu, dipelajari pelan-pelan nggak apa. Satu hari belajar cuma Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Nggak ada masalah. Cuma belajar itu. Besok nambah. Besok nambah Rabbana walakal hamdu. Lusanya nambah lagi. Nambah Subhana Rabbiyal A'la. Berikutnya nambah lagi. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Wah, duduk di antara 2 sujud itu banyak ya. Terus gimana? Ya saya baca dulu sedikit. Saya pelajari sedikit, baru Allah maghfirli. Maghfirli itu artinya ya Allah ampunilah aku. Rabbi firli. Artinya baru cuma 1, belum ada yang lain. Ya sudah itu ya. Nah, itu artinya apa? Kalau diteruskan, kita yakin pasti bisa. Sampai cari orang yang paling tentu orang yang normal, tetapi kemampuannya terbatas. Ya, susah menghafal, susah ingat itu. Belajarnya sedikit aja tadi. Belajar sehari cuma baca Subhana Rabbil Azim, diketahui, dipelajari, terus itu yang diulang terus. Sampai betul-betul hafal Subhana Rabbil Azim, artinya Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Agung. Cuma itu aja. Bentar, apa Al-Azim? Al-Azim itu Maha Agung. Ya, begitu. Baru cuma itu. Seharian cuma itu aja. Tapi kita yakin kalau itu terus jalan, pasti selesai bacaan. Karena yang beda cuma tadi, bacaan surat. Bacaan surat nggak mungkin 1. Nah, bacaan surat bisa beberapa. Apalagi kalau kita sebagai makmum. Imam bacanya bisa berbeda-beda. Tapi selebihnya bisa kita baca. Dan kita pelajari, kita pahami maknanya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengetahui. Kalau memang betul-betul mau belajar. Kalau mau belajar, insya Allah bisa. Nah, selanjutnya,
Ini diberi judul Salat dan Pengadilan Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ada dua keadaan seorang hamba menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. Yang pertama menghadap Allah ketika sedang sholat. Yang kedua menghadap Allah pada hari kiamat. Di menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya kapan? Dunia ini pilihannya adalah sholat. Karena kalau pada hari kiamat itu bukan di dunia. Ini menghadap Allah. Dan kalau pada hari kiamat, berarti itu pengadilan. Sementara kalau di dunia, ya sholat. Jadi, inilah kesempatan seorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam kegiatan menghadapnya tadi, dalam kegiatan menghadap, kalau di sholat, kita dapat macam-macam. Ada kesempatan doa, mohon ampunan, mohon perlindungan, mohon kemudahan, mohon dilapangkan rezeki, mohon apa saja bisa masuk dalamnya. Selain juga di situ, kalau ditelusuri bacaan yang terdapat dalam Al-Fatihah, di dalamnya ada beberapa kandungannya. Misalnya, mohon rahmat atau memohon ampunan. Nah, itu kita dapatkan kesempatannya berulang-ulang minta terus sama Allah SWT. Makanya kita bersyukur diberikan syariat sholat. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaidnya pernah menuturkan bahwa siapa yang menghadap Allah pada saat sholat sebagaimana mestinya, hanya menghadap Allah dengan baik, maka akan diringankan baginya tatkala menghadap Allah pada hari kiamat. Jadi, perbaiki sholatnya, pada hari kiamat akan diberikan kemudahan. Yang penting adalah perbaiki dulu. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Sebaliknya, siapa yang meremehkan sholat dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya, maka ia akan dipersulit dan disikapi dengan keras tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kalau ingin nanti di hari kiamat mudah, ringan, maka yang kita kerjakan adalah perbaiki sholat. Kalau kita ingin sholat kita ini menjadi penyelamat kita, ya perbaiki sholat kita. Nah, kemudian ada hadis yang sangat populer. Hadis ini kalau di beberapa majelis tergolong hadis yang sering sekali dibacakan karena populernya. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saduhat faqad aflaha wa anjaha. Jika baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad
khaba wa khasira. Dan jika rusak, jika buruk sholatnya, maka buruklah, rusaklah, atau merugilah, celakalah orang tersebut. Jadi yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Ya. Pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hakiki, tempatnya di sholat. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan ini dan itu, sholatlah sarananya. Dan sebaliknya, sholat yang tidak baik bisa membawa beragam keburukan pada kita. Bisa celaka, bisa rugi. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bahwa sholat yang ditegakkan dengan baik mengantarkan kepada penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini disebutkan iqamatus sholat. Sholat yang ditegakkan dengan baik. Ia akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Dan kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka akan berpengaruh pada berbagai urusan juga menjadi baik. Nah, ini terkait dengan jelasnya tadi. Kemudian, ada slide berikutnya, seorang yang sholat berdiri di hadapannya, di hadapan Allah SWT, berulang kali dalam satu hari. Jadi kita bayangkan, kalau kita ini sholat, lalu kita menghadap. Kalau tadi panggilan tadi yang menghadap, ada dua, di dunia atau di akhirat. Nah sekarang kalau orang mengerjakan sholat, artinya orang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berulang kali dalam sehari. Tidak disebutkan 5 karena sholat yang wajib bisa jadi memang betul 5, tetapi yang sunnah banyak. Nah, kalau berdiri, nah sekarang ini bagian, meskipun kita belum masuk ke detail-detailnya, tapi pengantar ini penting supaya para akhwat ummahat, para ibu-ibu sekalian, sudah mulai bisa merasakan bahwa ketika kita sholat dan menghadap Allah SWT, ini perlu menghadirkan suasana, perasaan, bahwa kita ini menghadap zat yang maha agung, maha mulia, sehingga kita sangat perlu untuk menghadirkan hati. Kalau kita menghadap Allah SWT berulang kali dengan keadaan mengagungkan, kemudian membesarkan, memohon pertolongan, memohon ampunan, memuji, kemudian juga memohon bimbingan, terus doa yang kita panjatkan, doa supaya mendapatkan hidayah. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, kita kan bisa merasakan sholat kita ini bukan sholat yang biasa-biasa.
Ini sholat yang betul-betul di dalamnya kita barengi dengan kesungguhan. Kalau orang sholat, lalu menghadirkan perasaan dalam hati bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak bisa main-main. Kalau untuk dalam kondisi yang sifatnya khusus bagi kita coba menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membayangkan bahwa kita berhadapan dengan siapa. Kalau kita menghadap orang yang kita hormati, biasanya kita menggunakan pakaian yang baik. Semakin kita hormati, penampilan kita juga kita usahakan semakin baik. Jadi nggak asal-asalan. Yang di dalamnya situ, kita bukan hanya sekedar mengucapkan bacaan-bacaan, tapi juga kita melakukan gerakan-gerakan. Nah, mengagungkan ini, kita wujudkannya ketika sejak berdiri sampai dengan salam. Kalau kita mengagungkan, memuliakan, menghormati, maka ada yang akan berubah dalam diri kita bahwa kita ini menghadap bukan zat yang biasa-biasa. Kalau menerima undangan, misalnya gini, ada undangan resepsi pernikahan, kita berusaha datang ke sana, apa yang dilakukan? Ada yang sejak awal bukan cuma sekedar cuci muka, tapi berwudu, atau bahkan ada yang mandi, berpakaian yang rapi, kemudian memperhitungkan bau mulut, bau badan, dan bau-bau yang lain yang mungkin keluar dari tubuh hanya untuk menghadiri acara seperti itu. Sementara acara yang kita bahas ini, yaitu sholat, itu jauh lebih penting dari itu semua. Maka perlakuan kita harus berbeda. Demikian pula kita menganggap Allah itu besar. Allahu Akbar. Maka kita hadirkan dalam diri kita keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang maha besar dan tidak ada satupun makhluk yang lebih besar dari Allah SWT. Maha besarnya Allah dalam hal apanya? Dalam banyak hal. Maha besarnya Allah SWT dalam hal zatnya, dalam hal namanya, dalam hal sifatnya, kedudukannya, sehingga wajar kalau kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah satu-satunya zat yang memang layak untuk memiliki sifat akbar. Allahu Akbar. Kemudian memohon pertolongan, mohon ampunan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, semua ini kalau sudah kita pelajari, kita akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Nah, untuk bahasan-bahasan berikutnya, kita akan selanjutnya nanti masuk ke bahasan yang sudah agak lebih teknis, bagaimana makna bacaan dan gerakan tadi. Tetapi di awal perlu kita kenalkan ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip, ada hal-hal yang itu akan kita dapati, akan kita pelajari pada pembahasan-pembahasan
di bagian bacaan dan gerakan sholat. Nah, tapi belajar memahami sekaligus menghormati, memuliakan, mengagungkan merupakan bagian dari apa yang ingin kita capai. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita bukan cuma mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita mengucapkan Allahu Akbar dengan keyakinan. Selain pengucapan juga perlu benar. Dan kita perlu ketahui berapa banyak orang yang ketakutan dengan bacaan Allahu Akbar. Siapa yang ketakutan ini? Ketakutan bisa macam-macam. Bisa dari kalangan kafirin, bisa juga dari kalangan munafikin. Makanya kadang-kadang ada yang seperti begitu sangat takut ketika mendengar takbir dibacakan atau dikumandangkan dengan suara keras. Keyakinan itu, keyakinan yang ada dalam diri, membuat orang yang mengucapkannya ketika mengucapkan Allahu Akbar, ada rasa percaya diri, dan bisa membuat gentar musuh. Itu baru cuma mengucapkan, belum melakukan apa-apa. Jadi ada orang takut ketika mendengar takbir. Apalagi ucapan takbirnya, itu ucapan takbir yang penuh semangat. Karena gini, dalam sholat, kita tidak dibenarkan sholat dengan sambil males-malesan. Allahu Akbar. Nggak benar. Ya. Tidak dibenarkan sholat dengan cara seperti itu. Artinya tidak dibenarkan mengucapkan takbirnya asal-asalan. Tapi ucapkan dengan jelas. Allahu Akbar. Artinya ucapannya dengan penuh semangat, ucapkan dengan ucapan terbaik yang bisa kita ucapkan. Coba rasakan bedanya. Dengan kalau kita ucapkan Allahu Akbar. Kalau kita ucapkan Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar, kita akan merasakan beda. Bacaannya bisa jadi sama, tapi cara mengucapkannya berbeda. Nah, cara mengucapkan yang berbeda tadi, dengan penuh semangat, dengan penuh penghayatan, inilah yang akan mengubah. Kita sudah tahu maknanya, Allah Maha Besar. Besar zatnya, besar kekuasaannya, dan besar yang lain yang itu menjadi sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita ucapkan dengan penuh semangat. Hanya kita bukan mengucapkannya dengan Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya. Hanya ucapkannya dengan semangat. Dan kalau bisa, ucapkannya dengan penuh penghayatan. Artinya kita ucapkan sambil menghayati bahwa Allah itu Maha Besar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Maka suara yang muncul bisa jadi dengan frekuensi tertentu. Tidak terlalu keras, seperti teriak, dan juga tidak terlalu pelan. Sebab kalau orang mendengarkan dengan susah payah, atau dia mengucapkan juga dengan sangat pelan, dia bisa jadi dia tidak merasakan kenikmatan itu. Kecuali pada sholat sirriyah yang memang diperintahkan untuk sir. Ya bacaan kita pelan, betul. Daripada bacaan yang bisa dijaharkan, nah kita jaharkan. Dan jahar itu bukan maknanya teriak. Jahar itu kan maknanya kita ucapkan dengan terang, jelas. Makanya ketika kita membahas tentang makna bacaan dan gerakan sholat,
yang namanya makna dan gerakan sholat itu juga berhubungan dengan cara kita mengucapkan bacaan tersebut. Pada saat kita mengucapkan, caranya itu kita belajar dalam tajwid, ada kaidah-kaidah tajwid, misalnya mad. Kalau panjang kita baca panjang, jangan dibaca pendek. Ya, Allah Akbar. Artinya Allahnya dibaca pada lamnya 2 harokat. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Itu lamnya dibaca cuma 1 harokat. Agak cepat bisa. Jadi artinya ada yang membaca pelan. Allahu Akbar. Artinya ada yang membacanya dengan pelan sehingga 2 harokatnya juga ukurannya jadi agak panjang. Tetapi pada saat mengucapkan gitu, setelah kita belajar tahsin, belajar tilawah, maka kita juga belajar untuk mengucapkan bacaan-bacaan itu dengan bacaan yang tepat. Nah, karena Afwan Ustadz, menyela sebentar. Ya. Ini waktunya sudah untuk tanya jawab. Oh ya. Nah, ini punya pengaruh pada makna. Jadi karena kalau akbar dibaca pendek dengan akbar, nanti maknanya bisa berubah. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan yang sudah masuk. Benarkah panjang harokat Allahu Akbar berpengaruh pada makna? Iya. Jadi tidak boleh terlalu panjang sampai ganti gerakan sholat. Ya. Gini, kalau panjang itu ada panjang yang menyesuaikan dengan kecepatan. Jadi kalau kita menyebut panjang itu artinya ada panjang yang dibacanya dengan pelan atau sangat pelan dengan bacaan yang agak pelan atau mulai agak cepat, tapi yang jelas bacaannya harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak boleh bacaan Allahu di situ dibaca pendek. Allahu. Ya. Tidak boleh. Apalagi kalau bacaan itu dibaca dengan bacaan cepat sampai mengubah hurufnya. Biasanya kalau bacaan Allahu Akbar, perubahan pengucapan huruf itu tidak sampai separah kalau berzikir. Yang biasanya terjadi pada saat berzikir. Kalau berzikir gini, misalnya orang berzikir subhanallah yang 33 kali. Ada yang membacanya cepat. Pada saat membaca Allahu Akbar, ada yang bacanya cepat gini. Karena harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu. Mungkin agak cepat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu agak cepat. Tapi kalau cepat dan dibaca cepat sekali sampai bacaan yang nggak jelas, nah itu yang hati-hati. Kalau di zikir ya. Kalau di sholat, karena cuma dibaca sekali, biasanya tidak terjadi. Kalau dibaca berkali-kali, ada yang nanti bacanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, Hu Akbar. Jadi nggak jelas. Padahal Allahu Akbar. Bukan Hu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu bacaannya. Jadi bisa berpengaruh. Kemudian, pertanyaan berikutnya, bagaimana Ustaz mengenai seseorang yang bekerja dan tidak ada waktu yang diberikan seperti waktu istirahat pada jam sholat hingga lewat waktu untuk menegakkan sholat. Kalau itu terjadi dengan kita sudah mengupayakan dan memang tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan izin, tidak diberikan izin sama sekali, maka itu bisa ditelusuri dan kemudian kita bisa minta pada pihak-pihak tertentu untuk bisa diberikan kesempatan itu. Meskipun cuma sebentar, sambil juga kita menyiapkan dan komitmen minta izin waktu sebentar, barang beberapa menit yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian
Kalau tempat sholatnya jauh, kita bisa menggunakan tempat sholat yang terdekat saja. Ada ruangan kecil, ada ruang apa saja bisa dipakai untuk sholat, bisa sholat di situ. Kalau memang kondisinya darurat seperti itu. Tapi usahakan nggak sampai meninggalkan sama sekali. Tapi kalau betul-betul tidak ada niatan baik dari pengelola tempat di mana kita bekerja, tidak ada niatan baik untuk memberikan kesempatan karyawan mengerjakan sholat, nah ini sebaiknya hal seperti ini dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Bisa dengan MUI, sampaikan, mungkin bisa membantu memfasilitasi, menjembatani kondisi yang ada ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau imam bacaan Al-Fatihahnya belum benar? Apakah sholat berjamaah absah atau tidak? Belum benar ini tergantung dari seperti apa belum benarnya. Apakah memang betul-betul tidak bisa membaca dan hurufnya berantakan sampai jauh dari sifatul huruf dan makharijul huruf yang benar dan pindahnya ke makna yang sangat jauh, maka ini bisa mempengaruhi keabsahan sholatnya. Tapi kalau bergesernya atau belum fasihnya itu belum benarnya, belum bisa membedakan hak dengan hak, hanya haknya belum fasih, maka tapi kadang-kadang terdengar seperti hak, padahal hak yang seperti ini masih bisa dimaklumi. Jadi nanti tergantung jenis kesalahannya atau belum tepatnya. Berikutnya, takbir, gerakan tangannya menuju gerakan berikutnya. Ada yang tangannya mendahului ucapan takbir. Nah, kalau dari sisi fikih begini. Takbir ini ada 3. Bisa takbir duluan baru bacaan, bisa takbir bersamaan dengan bacaan, gerakan takbirnya, tangannya dengan bacaan, dan bisa juga gerakan tangannya setelah bacaan. Jadi setelah bacaan dimulai Allah, jadi bunyi Allahnya sudah mulai, tapi gerakannya baru bergerak. Jadi baru mulai takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya bisa gini. Yang pertama ketika kita menggerakkan, jadi menggerakkan tangan, gerakan tangannya sudah mulai ngangkat, kemudian kita baru mengucapkan Allah. Jadi artinya gerakan tangan. Ada yang bersamaan dari bawah, takbirnya, ucapan Allahu Akbar, dan gerakan tangannya sudah bersamaan. Dan ada yang sebaliknya, ada yang ketiga, yaitu yang ucapannya dulu, bunyi Allahu, baru mengucapkan udah mengucapkan yang kalimat awal dari Allah, kemudian tangan baru digerakkan, itu juga memungkinkan. Insya Allah tidak mengapa, Wallahu a'lam. Ketika kita sholat sebagai makmum, kemudian kita berusaha untuk menghayati bacaan yang kita baca, namun imam sudah berganti gerakan. Nah, di situ bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita gunakan sholat-sholat sunnah kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Silakan sholat sunnah yang kita sholatnya sendirian, baca dengan seleluasa mungkin. Bisa dengan tenang, dengan pelan. Hafalan kita yang banyak bisa kita keluarkan di situ semuanya. Nah, ini bisa kita gunakan. Saya pernah mendengar ada seorang mahasiswi di Bandung sholat zuhur yang dibaca surat Al-Baqarah sehingga selesainya sampai setelah jam 1. Karena sholatnya sendirian, jadi kan bebas mau baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, atau cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semuanya juga boleh. Nah, di situ contoh bagaimana orang bisa leluasa membaca bacaan panjang sepanjang-panjangnya. Bisa, yang sedang bisa. Pertanyaan terakhir, kalau kita sedang keluar rumah, kota-kota saja, dan dalam waktu sholat, tapi tidak bisa mampir ke masjid dengan kondisi seperti sekarang, dan kita membawa balita yang dikhawatirkan belum bisa dikondisikan, apakah boleh menjamak sholat di rumah? Sebenarnya diusahakan tidak sampai menjamak ya. Diusahakan tidak sampai menjamak kalau dalam kota. Kalau masih bisa tidak menjamak, ya kita upayakan. Jadi selama masih bisa, artinya selama masih bisa tidak menjamak, meskipun nanti risikonya agak terlambat nih. Bagi kondisinya tadi, karena ada bayi,
karena ini, karena itu. Nah, itu kalau kondisi masih seperti itu, diusahakan tetap sholat seperti biasa, meskipun resikonya mungkin bisa jadi agak terlambat. Gitu. Ini yang terakhir mungkin ya. Bagaimana cara mengajarkan kepada orang yang sudah lanjut agar tertarik sholat dan merasa ringan mengerjakannya karena selalu bilang sudah gak bisa mikir. Kalau itu dikerjakan apapun yang bisa. Jadi artinya bisanya cuma menggerakkan gerakan-gerakan yang ada, ya itu aja. Nah, kalau cuma bisanya itu. Kalau ada yang cuma bisa bacaannya yang pendek-pendek Al-Fatihah, cuma bisa sampai Al-Fatihah aja, suratnya enggak, ya enggak apa-apa, itu aja. Artinya karena memang ada beberapa kondisi orang diajak sholat susah, selain itu juga diberikan contoh. Bisa jadi caranya gini, kita sholat mendampingi, sholat di sampingnya, sholat mengerjakan sholat di sampingnya sambil kita mengerjakan sholat untuk diri kita. Kita berharap itu bisa menjadi contoh untuk orang yang diceritakan seperti ini, orang yang sudah lanjut, yang mungkin susah mau ini mau itu, didampingi aja. Jadi nanti sholatnya itu sambil sebenarnya sedikit-sedikit sambil ngelirik deh, atau sambil melihat sholat yang kita kerjakan. Oh, rukuknya begitu, sujudnya begitu, dan mungkin bacaannya belum bisa baik, nggak apa, baru cuma bisa seperti itu sudah lumayan, sudah mau sholat dan gerakan-gerakannya sudah benar. Nanti nyicil lagi berikutnya dibacakan Al-Fatihah sambil mengingatkan kembali Al-Fatihah. Dan berikutnya, kalau ada soft yang kosong, boleh nggak kita bergeser tanpa batas sholatnya? Tentu boleh kalau soft yang kosong misalnya di depan kita atau di samping kita, karena yang samping kita batal, kita bergeser supaya bisa merapatkan. Kalau kondisinya kosong, maka ini dibolehkan. Gitu. Karena ada perintah untuk menyempurnakan soft. Demikian yang bisa kami sampaikan dari ulasan kesempatan kita di sore ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.